Perkenalkan, nama saya Feni Wulandari dengan NIM 2011-020020. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana penyebaran Islam di Indonesia dalam pandangan pendekatan sejarah politik. Di sini kita akan melihat dari segi kepemimpinannya, kekuasaannya, dan masyarakatnya yang berbeda-beda. Saya akan mengambil contoh dari penyebaran Islam pada masa 9 Wali Songo, yaitu penyebaran Islam di Tanah Jawa. Para Wali Songo ini menyebarkan Islam dengan cara yang berbeda-beda. Ada juga yang mereka ini memang anak dari penguasa, seperti Sunan Gunung Jati. Dia adalah anak penguasa Mesir yang dijadikan pangeran, tapi dia lebih memilih untuk menyebarkan Islam. Sunan Kalijaga, dia adalah anak dari Bupati Tuban, dan Sunan Giri, dia adalah anak dari penguasa wilayah Balambangan. Para Wali Songo ini memiliki cara yang berbeda dalam dakwah. Kalau Sunan Giri, dia lebih melakukan pendekatan politik. Dia mendekatkan diri kepada penguasa-penguasa pada tanah Jawa, yaitu Sultan Demak, Sultan Banten, dan dari itu dia bisa mendapat respon dan bisa menyebarkan Islam sampai ke beberapa wilayah yang luas. Dan Sunan Kalijaga, dia lebih memilih untuk memakai wayang dalam penyebaran Islamnya, karena dia bisa mengakulturasikan kebudayaan masa lampau, yaitu Hindu-Buddha dengan Islam. Jadi karena itu bisa menarik perhatian warga-warga yang sebelumnya belum mengenal Islam, maka dari itu dia mulai mengenal Islam. Para sunan ini juga melakukan dakwah dengan berdagang sama dengan politik, karena dari situ dia mula-mula menyebarkan pergi berdagang ke berbagai daerah dan mulai berkenalan dengan masyarakat di sana dan mulai melakukan sugesti atau mungkin apa namanya, dan itu mulai mengenalkan kebudayaan Islam dan mengakulturasikannya dengan kebudayaan Islam, sehingga masyarakat itu mudah menerimanya. Masyarakat setempat mulai mudah mengenal Islam karena diakulturasikan dengan kebudayaan dahulunya yang sudah ada, walaupun itu menyangkut agama Hindu dan Buddha, tapi tetap diakulturasikan dengan baik oleh para Wali Songo ini. Sebagai contohnya, mereka tidak menghilangkan wayang. Wayang itu kan sebelumnya itu adalah untuk menyembah berhala, tapi para Wali Songo ini mengakulturasikan dengan kebudayaan Islam. Makanya pada saat pertunjukan wayang Sunan Kalijaga, dia tidak meminta bayaran ketika dia manggung, tapi dia hanya meminta bayarannya dengan 2 kalimat syahadat. Maka dari itu mulailah penyebaran Islam sampai ke pelosok daerah di Jawa. Dan jika kita bawakan pada masa sekarang, banyak para ustadz yang meniru metode penyebaran Islam gaya-gaya Wali Songo ini. Seperti yang sering Pak Ilham bilang, yaitu ketika dia pergi ke Mentawai, orang Mentawai itu tidak bisa langsung untuk ini haram, ini halal, tidak bisa, karena kita harus melalui pendekatan dahulu. Bahkan Bapak itu sampai menggendong anak babi, itu kan dia tidak, bulunya itu tidak haram gitu. Jadi jika kita baru masuk ke wilayah orang, kita harus terlebih dahulu untuk meriset apakah daerah ini apakah kebudayaannya, apakah yang bisa langsung to the point untuk mengatakan ini halal atau haram, atau berangsur-angsur dahulu. Karena itu perlunya pengakulturasian budaya, tapi tidak sampai untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal begitu. Tentu juga para pendakwah itu harus mengetahui lahannya dulu atau masyarakatnya dulu. Jika masyarakatnya itu begini, maka metodenya harus begini, kalau begitu harus begitu. Dan agar dakwah ini gampang diterima, makanya harus meriset terlebih dahulu. Baik, jadi dalam pendekatan sejarah politik ini, cara penyebaran Islamnya kalau kita bawakan pada masa sekarang, yaitu di zaman teknologi sudah maju, di mana para public figure itu sangat berpengaruh untuk mendakwakan Islam, seperti yang bisa kita lihat, yaitu Dr. Zakir Naik. Dia yang banyak mengislamkan banyak orang karena pemikirannya itu yang memang sesuai dengan Al-Quran dan bisa menentang Bible itu juga
dengan sendirinya gitu. Dakwah ini dakwah ustadz itu emang berbeda. Dia melihat masyarakatnya dan dia juga ada yang melihat teknologinya. Dia tahu kepada siapa dia harus berceramah dan dia tahu siapa pendengarnya tuh. Jadi dia menyesuaikan. Kalau misalnya dia berceramah kepada pelosok, dia harus mengakulturasikan kebudayaannya dengan Islam, atau dia berceramah dengan orang yang berpendidikan tinggi, dia juga harus realistis gitu. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.